Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Guru calon penggerak? Perkenalkan, nama saya Ibu Arbia. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut pendapat saya, ada 5 dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun dilambangkan dalam semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutpuri handayani, di mana memiliki arti bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh yang baik kepada peserta didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Kemudian, guru berada di antara anak-anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didiknya hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Inspirasi dan motivasi yang diberikan guru dapat memberikan semangat dan memacu anak didik untuk lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat pikiran-pikiran positif dari gurunya. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja berbeda jenis tanaman, maka berbeda pula perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar anak-anak kita yang berbeda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakatnya. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sedangkan semboyan yang ketiga, yaitu tutpuri handayani, memiliki arti bahwa guru di belakang anak didiknya diharapkan mampu memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga murid merasa selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pikiran Ki Hade yang kedua yaitu kodrat anak, di mana manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir ataupun batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Kodrat anak merdeka maksudnya adalah kemerdekaan sifat manusia yang berbudaya, di mana anak-anak secara lahir bebas
dan secara batin mandiri. Dasar pemikiran KHD tentang kodrat anak ketika bermain, di mana ketika bermain, anak-anak akan mencurahkan pikiran, perasaan, kemauan, serta tenaganya yang ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, anak-anak dapat bermain congklak, bermain gobak sodor, di mana dengan bermain tersebut, maka anak dapat belajar mengenai budi dan pekerti. Budi menciptakan pemikiran ataupun kognitif, kemudian perasaan ataupun emosi, serta kemauan ataupun kehendak. Sedangkan pekerti, di mana anak bermain menggunakan tenaga, berperilaku yang baik, saling bekerja sama dengan temannya. Lihatlah, ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikiran anak-anak. Sehingga guru dapat memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran sehingga siswa menjadi senang dan tidak mudah bosan. Dasar pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak, di mana anak bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapa karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Untuk berhamba pada sang anak bukan berarti kita adalah sebagai hambanya, namun pendidikan yang berpihak ataupun berpusat pada anak. Artinya bahwa setiap anak sudah mempunyai sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, kita sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing anak-anak agar muncul sifat baiknya sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Pemikiran KHD yang keempat yaitu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang tua. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana kita seorang guru menebalkannya? Yaitu dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial, kultural, ataupun budaya. Konteks diri anak yaitu memperlakukan anak sesuai dengan usianya. Dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak ataupun kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pembinaan budi pekerti dapat dilaksanakan melalui program-program sekolah yang rutin dilaksanakan.
Adanya pembiasaan-pembiasaan yang baik akan menjadi sebuah karakter yang baik. Sebagai satu contoh, di sekolah kami mengadakan pembiasaan baik, yaitu sholat berjamaah, sholat duha, ataupun membaca Asmaul Husna. Selain itu, penanaman nilai karakter seperti disiplin, suka berbagi, ataupun berpakaian yang rapi dapat membentuk budi pekerti secara maksimal. Dengan adanya dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dapat memberikan saya pengalaman yang baru mengenai perubahan yang akan saya lakukan di kelas. Saya akan mendisiplinkan diri, memberikan semangat yang tinggi, serta menggerakkan anak untuk terus bersemangat ketika berada di sekolah. Saya juga mengubah mindset saya bahwa ketika anak salah harus dihukum. Padahal hukuman itu belum tentu benar adanya. Tantangan yang saya hadapi adalah kodrat zaman, di mana zaman saat ini anak-anak sudah penuh dengan teknologi sehingga bisa mengakses pendidikan di mana saja dan kapan saja. Sedangkan solusi yang saya pilih yaitu untuk terus belajar dan belajar sehingga saya mampu mengikuti zaman yang ada pada anak-anak. Demikianlah demonstrasi saya mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.